Baik, kita masuk pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita hidup selaras dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, agar supaya di dalam hidup ini kita tidak akan kecewa pada akhirnya. Jadi kebenaran yang paling absolut dari segala hal, yaitu perintah atau hukumnya yang tertinggi adalah hukum kasih. Kasih itu secara singkat adalah merupakan persatuan dengan Tuhan. Jadi di dunia ini siapapun yang tidak bersatu dengan Tuhan, dia pasti akan hancur dan binasa. Semua usaha, semua program, semua proyek, semua rencana yang tidak sinkron dengan Sang Tuhan yang Maha Kuasa itu akan berakhir dan bahkan tragis. Tapi setiap proyek, setiap niat, setiap rencana, setiap apapun yang selaras dengan Tuhan, seturut dengan kehendaknya, bahkan setiap kehidupan kita yang bergaul karib dengan Tuhan, yang senantiasa menjaga hidup kita sesuai dengan perintah-perintahnya, itulah kehidupan yang berhasil. Berhasil yang sejati bukan secara sempit, ya. Banyak orang berpikir bahwa berhasil satu bidang, suatu prestasi, bahkan suatu perolehan itu sudah menjadi ukuran. Bukan itu, saudara. Banyak di dunia ini, saudara. Di dunia ini hanya sekilas dari waktu kekekalan yang kita manusia harus tempuh di dunia ini. Manusia itu dilahirkan, diciptakan untuk tujuan kekal. Ada dua kemungkinan akan terjadi. Setiap manusia itu tidak bisa dielakkan dan tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu akan berakhir di dalam kebahagiaan kekal, atau dia berakhir di dalam kengerian dan derita kekal. Ya, itu sudah tertulis, dan itu berulang-ulang kali merupakan juga tema daripada kitab suci, ya. Dalam setiap kebenaran firman-Nya, bahwa setiap firman itu hanya dua kemungkinan. Apabila orang taat melakukan hidup ini sesuai dengan perintah Tuhan, setiap hukum-hukum Tuhan, maka dia pasti berakhir dengan suatu happy ending, ya saudara. Dan setiap kehidupan yang tidak mengenal Tuhan, atau tidak menolak, atau mengacukan, atau melanggar Tuhan, ya, itu berakhir pada kekecewaan dan kepada penderitaan kekal. Karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, hidup itu harus benar-benar diset karena satu kali untuk kekal selama-lamanya, ya. Banyak orang berpikir, wah, hidup ini kan habis, kalau sudah mati habis perkara, ya. Justru saudara, waktu kita hidup ini di dunia cuma mungkin taruhlah 80-90 tahun. Nah, di kekekalan itu ribuan bahkan mungkin jutaan tahun tidak berkesudahan. Nah, hal ini sudah disampaikan. Kalau Anda baca saksi-saksi hidup, ya, orang-orang yang melihat dan mengalami apa yang diterangkan sebagai neraka, atau tepatnya sebelum neraka, saudara. Sebelum neraka ada namanya Hades, tempat orang-orang disiksa sebelum mereka akan menuju neraka. Anda boleh masuk di dalam kesaksian-kesaksian ini, kumpulan kesaksian ini, Divine Revelation. Dia punya nama, kalau Anda masuk lewat internet, Divine Revelation, Face-to-Face Encounters with Jesus Christ. Jadi di situ kumpulan daripada kesaksian-kesaksian orang-orang yang diberi wahyu, bahkan yang rohnya diangkat dan dibawa diperlihatkan surga begitu detail, dan diperlihatkan juga alam siksa itu begitu detail. Jadi saudara, yang pasti bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan, sebenarnya ada tujuan untuk kebahagiaan manusia, ya. Tetapi sering
manusia memang diberi kehendak bebas untuk memilih, saudara, memilih pilihannya, ya. Apakah dia harus ikut apa yang Tuhan kehendaki atau apakah dia harus ikut apa yang menjadi keinginannya, atau bahkan dia mengikuti inspirasi dari dunia ini, dari setan, ya, yang melawan Tuhan. Saudara, itulah kebenaran di dalam hidup ini. Ada satu kenyataan, saudara, Tuhan itu menurut sebagian orang yang ateis, yang tidak percaya, mereka berkata tidak ada Tuhan. Tapi kenyataan membuktikan bahwa Tuhan kita yang dikenal oleh Adam dan Hawa, yang dikenal oleh para nabi, yang telah dilihat dan lepas dialami dan disaksikan berabad-abad, ya, puluhan abad sejak penciptaan. Memang ada teori berkata dunia ini sudah jutaan tahun. Saudara, itu namanya konspirasi sebenarnya dari para ilmuwan yang tidak percaya Tuhan. Kenyataannya dunia ini, saudara, paling banter dia 6.000 tahun telah berlalu, ya. Buktinya, kalau manusia di dunia ini sudah ada sekitar 1 juta tahun saja, ya, saudara, 1 juta tahun. Saudara bayangkan kelipatan pendudukan itu, ya. Kalau 1 juta tahun sudah kita lewati dan sudah ada manusia, dunia ini akan penuh sesak, ya. Kalau Anda hitung balik daripada demografi ke pendudukan, ya, bahwa kelipatan pendudukan yang ada saat ini. Sedangkan sekarang dari kira-kira 100 tahun lalu, ya, penduduk di kota ini saja 100 tahun lalu mungkin baru 2, 3, 4 orang. Bayangkan 100 tahun kemudian hari ini penduduk kota ini sudah padat sedemikian rupa, sudah jutaan orang mungkin di provinsi ini, berjuta-juta. Bayangkan, tidak mungkin, saudara, kalau jutaan tahun sudah berlalu dan manusia ada di dunia ini. Jadi saudara, kalau kita hitung kelipatan, ya, diterangkan dalam firman, ada Adam dan Hawa, kemudian mereka memperanakan 2 anak, Kain dan Habel. Sebenarnya di kitab Adam diterangkan siapa istri Habel, siapa calon istrinya Kain, siapa calon istrinya Habel. Kemudian Habel meninggal dan Set lahir. Set kawin dengan siapa? Nah, saudara kan tidak tahu. Kalau di buku Adam, yang kitab Adam sebenarnya merupakan kitab tertua yang saya yakin adalah tulisan Henokh. Di situ mendetail diterangkan hari per hari bagaimana Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan keempat. Dan Adam dan Hawa itu tidak mau dan mereka tidak sanggup karena mereka sudah biasa di tempat yang bahagia di Taman Eden. Dan mereka sampai berkata kepada Tuhan, kalau mereka hidup di dunia ini, mereka bilang lebih baik mereka tidak usah hidup. Mereka sangat menyesal, mereka sangat mereka sangat bertobat karena mereka melanggar ketetapan Tuhan. Saudara, di situ dijelaskan benar-benar sampai Tuhan Bapa Yahweh, dia sangat terenyuh hatinya karena Adam begitu menyesal. Bahkan mereka sempat, ya, karena penyesalan mereka terhadap dosa-dosa mereka, saudara, mereka jatuh dari tebing, saudara. Dua-duanya jatuh, sengaja menjatuhkan atau memang mereka sangat menyesal dan merasa berdosa. Mereka berkata, Tuhan, biarlah mereka tidak usah hidup. Mereka menjatuhkan diri di tebing dan jatuh di batu-batu dan hancur, ya, sudah tahu. Dan Bapa di surga itu, dia terenyuh, dia melihat penyesalan daripada Adam dan Hawa. Dia membangunkan mereka kembali, ya. Dan bahkan Adam, karena Tuhan membangkitkan kembali, dia memberi syukur pada Tuhan. Darahnya itu dia bikin mezbah, darahnya dia persembahkan kepada Tuhan. Dia bilang inilah, ya, tanda mereka
menyesal dan mereka mau berbalik mengikuti kehendak Tuhan. Sampai Tuhan katakan, Adam, engkau akan kembali ke Firdaus. Pada waktu aku akan menjadi daging dari keturunanmu pada hari kelima. Saudara, ini menurut kitab suci mana yang benar? Kalau dunia bilang, oh manusia sudah ada sudah jutaan tahun, mana yang benar? Saya katakan, kalau ada saja 10.000 tahun yang lalu sudah ada manusia di dunia ini, dunia sekarang ini sudah tidak muat, sudah padat penuh sesak, ya. Jadi tidak benar itu, saudara. Teori yang perlu diuji kebenarannya. Kalau para orang-orang percaya, mereka punya cara menguji yang lebih lagi tepat, saudara. Jadi tidak benar, itu tandanya, saudara. Kalau dunia ini ada 10.000 tahun saja, ya? 10.000 tahun sudah menakutkan di dunia ini, tidak muat. Oke, jadi Adam akhirnya Tuhan berjanji untuk kembali. Saya tahu hari kelimanya Tuhan artinya milenium kelima. Karena di dalam kitab Petrus dikatakan, satu hari bagi Tuhan sama dengan 1.000 tahun bagi manusia. Dan waktu Adam makan buah, Tuhan sudah berjanji sejak awal, Adam, engkau jangan makan buah itu. Kalau engkau makan buah itu, hari itu juga engkau akan mati. Nah, ini banyak kali dipakai oleh ateis, paham-paham komunis. Mereka berkata bahwa tidak benar firman Tuhan. Kenapa Tuhan bilang waktu Adam makan buah, hari itu juga dia mati? Hari itu dia tidak mati. Mereka tidak tahu bahwa satu hari bagi Tuhan sama dengan 1.000 hari manusia. Nah, si Adam ini dia mencapai 930 tahun atau sekian. Saudara, berarti dia belum genap satu hari di hadapan Tuhan. Dia mati, ya? Dia mati dikubur dengan upacara kebesaran oleh keturunannya, oleh anak cucunya. Dan Adam itu dianggap sebagai raja yang pertama. Nah, itu dikisahkan di kitab Adam, saudara. Dan banyak yang di dunia ini orang-orang telah kembali, telah meninggal, dan mereka akan diperhadapkan dengan penghakiman. Tentu saja yang sudah mengenal firman, mereka akan diadili dengan firman Tuhan. Dan mereka yang belum mengenal kebenaran dan tentang Tuhan, mereka akan dihakimi oleh hati nurani mereka sendiri. Itu disampaikan di dalam kitab Roma, ya, kitab Roma 3 atau 2 itu, saudara, bahwa manusia akan dihakimi oleh hati nuraninya. Kalau dia tidak mengenal firman, kalau dia belum mengenal Injil. Nah, kasih dalam Tuhan, karena itu kita harus tahu hari-hari ini bagaimana kita harus hidup. Harus ada suatu sikap, ya. Jangan kita ini mau yang terbaik dari Tuhan, sedangkan orang ini atau kita ini menanggapi ibadah itu sambil lalu saja. Nanti kalau kita beribadah, ini bukan sampaikan kepada hamba Tuhan yang datang, berarti karena ada pelayanan, tapi kepada jemaat Tuhan yang ada, ya. Seandainya Anda sesukanya datang ibadah, terlambat, sesukanya, bagaimana apabila Anda dalam persoalan yang genting dan Anda kemudian berdoa, Tuhan, cepat Tuhan, cepat Tuhan. Tuhan bilang, lah, saya kan berbuat sesuai dengan apa yang kau perbuat. Apa yang kau tabur itu kau tuai. Jadi orang utamakan Tuhan, ya, dia pakai keperluan juga Tuhan prioritaskan. So itu banyak anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, saya perhatikan dari dulu. Mereka sampai menangis. Tuhan, tolong Tuhan. Siapa rupa Tuhan tidak dengar. Tuhan bilang, anak gua sedang firman yang paling enteng. Nah, Amsal 13 ayat 13, barang siapa meremehkan firman, juga doanya Tuhan jijik mau dengar. Dengar itu. Coba baca firman. Boleh hamba Tuhan bacakan Amsal 13 ayat 13. Nah, Tuhan ini dia pakai kelakuan sesuai firman-Nya, dia tidak akan lari dari firman. Coba bacakan. Siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan.
Bahkan orang meremehkan firman, ada akibat kasihan. Dunia ini saudara, bukan karena jago hebat manusia bisa bahagia, bisa berhasil. Seorang bahagia dan berhasil apabila dia hidup sinkron dengan Tuhan, ya. Hatinya sinkron, kelakuannya sinkron, ya, cocok, ya, kompatibel, tidak bertolak belakang, tidak bertentangan. Saudara lihat seorang Daud, apa yang membuat dia berhasil? Ya, apa yang menjadi jaminan seorang di dunia ini dia berhasil? Berhasil yang sejati, bukan berhasil sama di artis-artis, cuma banyak uang tapi hidup berantakan, kacau balau, dan pasti kalau mereka tidak mengenal keselamatan, mereka berakhir tragis di neraka beribu tahun, puluhan ribu tahun, jutaan tahun tidak akan habis-habisnya, ya. Saudara, apa yang menjamin seorang berhasil? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya, berbahagialah seorang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon ditanam di tepi aliran air sungai, tidak akan pernah kering, tetap segar dan akan berbuah pada waktunya. Apapun yang diperbuatnya pasti berhasil. Itu jaminan, jangan tahyul saudara. Oh, kalau saya pegang, saya kalau pakai cincin ini saya beruntung. Oh, saya kalau pakai angka 9 saya beruntung. Ada itu tahyul. Semua yang bukan berdasar kepada kebenaran itu tahyul, ya. Oh, tapi anak kok mujur dia. Saudara, jangan andalkan seperti itu. Tidak ada. Semua orang yang tidak sinkron, tidak sesuai firman, dia akan tragis. Setiap juga orang percaya yang meremehkan firman, ada DP akibat. So itu lain kali orang yang meraung-raung, berbataria, banyak persoalan, banyak pergumulan, bilang Tuhan tidak adil dalam hatinya. Aduh, Tuhan sudah adil ini dia. Tuhan bilang tidak adil apa? Bukannya anak bertolong, yang itu salah sendiri. Kalau mau ibadah, malas-malasan. Nanti kalau Tuhan mau tolong, kalau Tuhan malas-malas bagaimana? So gawat kong, so darurat sekali. Tuhan, tolong Tuhan, cepat Tuhan, kamu anak semua habis. Tuhan bilang, tunggu santai. Karena orang kelakuan kan begitu. Ini saudara. Jadi bertobat hari ini, ya, jangan pandang enteng, saudara. Kenapa Israel hebat? Karena kehadiran Tuhan. Karena ada tabut Tuhan. Tabut itu lambang kehadiran Tuhan. Tabut perjanjian yang mereka bawa dari Gunung Sinai, yang mereka bawa di sepanjang perjalanan di gurun pasir menghadapi bangsa-bangsa yang memusuhi mereka, dan selalu bangsa Israel menang. Karena apa? Karena tabut Tuhan. Ya. Tabut itu artinya kuasa ibadah. Ya. Semua manusia di dunia ini, orang percaya, orang Kristen, kalau dia berhasil, kalau tidak rajin ibadah, itu keberhasilan palsu. Ya, palsu itu, fata morgana itu, sebentar dia sewa. Ya. Coba tanya, orang kalau tidak dekat dengan Tuhan, tanya ke sebahagia dia.